Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Safar, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan semester 7. Saya akan membahas materi pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Nah, kata filosofia ini merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia ini secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan ini, pengertian filsafat sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, filsafat ini adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah dapat dikelompokkan itu menjadi ada dua macam. Yang pertama, pengertian filsafat yang mencakup arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep daripada filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada filsafat sebagai jenis problema yang berarti yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat pada dasar umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat atau dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis. Nah, kemudian ada filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian. Nah, filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Nah, dalam pengertian ini, filsafat ini merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Nah, kemudian ada objek filsafat. Nah, filsafat dapat dipahami dengan meliputi objeknya. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan dari yang pertama objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua objek formal filsafat, yaitu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti hakikatnya sedalam-dalamnya. Nah, objek formal ialah sudut pandang yang membedakan watak filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, sifat penyeluruh mengandung arti bahwa cara berpikir filsafat ini tidaklah sempit, tetapi selalu melihat persoalan dari setiap sudut yang ada. Nah, sifat mendasar ini artinya bahwa untuk menganalisa tiap sudut persoalan tertentu perlu dianalisis secara mendalam. Nah, sedangkan sifat spekulatif ini maksudnya bukan menganalisis suatu persoalan dengan untung-untungan, tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila yang terdiri atas 5 sila ini pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Yang pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya sistem memiliki ciri-ciri itu ada 5. Yang pertama itu suatu kesatuan bagian-bagian, yang kedua bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, dan yang ketiga saling berhubungan dan saling ketergantungan, dan yang keempat kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem, dan yang kelima terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, pada hakikatnya ini setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan
bersama, suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila ini merupakan sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Nah, pemikiran dasar terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa dan negaranya. Pemikiran seperti ini merupakan pola pikir bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan sebagaimana sistem filsafat lainnya yang antara lain materialisme, idealisme, nasionalisme, dan sebagainya. Pengertian filsafat Pancasila sebagai filosofi menurut para ahli, yaitu pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil dari pemikiran yang paling dalam yang dianggap, dipercaya, dan sangat meyakini sebagai sesuatu. Nah, norma-norma dan nilai-nilai yang paling dianggap benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Nah, sedangkan filsafat Pancasila menurut versi Abdul Langi, Pancasila ini merupakan Pancasila negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Kemudian filsafat Pancasila versi Soekarno, yaitu filsafat Pancasila oleh Soekarno dikembangkan lagi sejak tahun 1955 hingga berakhirnya kekuasaannya pada tahun 1965. Nah, pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Kemudian menurut Soekarno ini atau ketuhanan ialah asli berasal dari Indonesia atau keadilan sosial terinspirasi dari konsep ratu adil. Soekarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan persatuan. Kemudian filsafat Pancasila versi Soeharto, yang berarti filsafat Pancasila ini mengalami Indonesia melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud. Secara elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia sehingga menghasilkan Pancasila truly Indonesia. Nah, semua sila dalam Pancasila ialah hasil Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci. Nah, atau butir-butir Pancasila. Nah, filsafat Indonesia yang bekerja dalam mempromosikan bahwa filsafat Pancasila ialah truly Indonesia ini, yaitu antara lain Sunoto R. Parmono, kemudian Gerson W. Bawengan, kemudian ada Wasito Poes Poprojo, kemudian ada Burhanuddin Salam, kemudian Bambang Doraeso, kemudian Paulus Wahana, kemudian ada Azari, dan kemudian Suhadi, Kailan, Moertono, Soejarto, Poes Powardojo, dan Moerdiono. Nah, Pancasila ini merupakan sebagai sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis dalam epistemologis dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Ya, materi kita sampai di sini. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.